Kristus anak Shalom Jemaat GKJ Kanaan. Dalam melaksanakan program Diakonia, Panitia Natal 2020 akan mengadakan aksi Natal menggalangkan dana untuk kegiatan Diakonia dengan cara mengumpulkan video ucapan Selamat Natal dari jemaat. Video ucapan Natal tersebut dikirimkan ke panitia dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk durasi 5 detik seharga 50.000, Untuk 10 detik 100.000, dan untuk 15 detik 150.000. Untuk informasi lebih lanjut, ayo hubungin panitia. Nomornya di bawah ini. Kiranya seluruh jemaat GKJ Kanaan mendukung setiap kegiatan Natal 2020. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sisi marikam di parjoget so marigotam lina baingan isbang bangkara jula jula isbang bangkara jula jula asiden asidoding didang didang di pangardang molo marsi berengan marsiatu di bagasan. Macam mana pula ini ku cari Bayu Kudus kemana-mana tidak didapat. Mana persembahan sudah disediakan, macam mana pula ini. Semua dikasih kemana ini persembahan kalau Bayu Kudus pun tidak ditemukan. Bingung saya. Persembahan sudah siap untuk juru selamat dunia. Tiang harus bisa menemukan Bayi Kudus itu. Bintang terang, pimpin jalan Tiang menuju tempat Bayi Kudus itu. Izinkan Tiang mempersembahkan yang terbaik dari apa yang Tiang miliki. Penonton, lu tahu nggak Bayi Kudus di mana? Ini kado udah gue siapin, gue bungkus sendiri, belinya juga segale pakai mecahin celengan. Pokoknya ini kado spesial banget dah buat Bayi Kudus, beda dari kado-kado biasanya. Tapi aneh bingung nih, kado mau dibawa kemana? Pan aneh juga kagak tahu ya Bayi Yesus di mana. Ya Tuhan, tolong kasih ayat petunjuk-Mu.
Horas, Pak. Kayak mana pula ini? Cari kemana-mana, bayi kudus itu tak ketemu-temu. Dah bang, ngomongnya kan bisa pelan bang. Ini bisa jantungan bang. Lemah kali jantung kau itu. Ya abang suaranya kegedean. Ngajak berkelahi kau. Lah buset, ayo. Ini berani. Sudah. Kalian jangan berkelahi. Coba lihat bintang terang itu. Kita ikuti saja. Itu pasti ke tempat bayi kudus. Ayo, mari kita pergi. Maka berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan urapan Roh Kudus memberkati ibadah malam Natal ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Damai dan sejahtera turun
Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia ke Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuan dan keringkian kita sebagai gambar Allah yang telah jatuh dalam dosa dan kegelapan. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Di dalam Titus 2 ayat 11 dan 12 yang dinyatakan demikian. Karena kasih Allah, karunia Allah yang menyelamatkan umat manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saat ini, marilah kita bersama bersatu hati dalam doa pengampunan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Kita berdoa. Ya Allah, di rumah-Mu yang kudus ini, kami mengakui dosa kami. Kami malas bekerja. Kami sering melupakan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini, kami mohon belas kasih-Mu. Seringkali kami melalaikan kewajiban kami mencintai sesama, baik dengan tutur kata maupun perbuatan kami. Kami mohon belas kasih-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami dalam Kristus Yesus. Kami mohon belas kasih-Mu. Amin. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia.
yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, Bapak Ibu Saudara, umat dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam sabda malam Natal. Mari, saya mengajak kita tunduk hati, tunduk kepala. Kita masuk doa epiklese. Kita berdoa bersama. Ini malam Natal pertama kami, Tuhan, di pandemi akibat COVID-19, COVID-19. Segala syukur, hormat dan sembah kami kepadamu. Roh Kudus bertahtalah, sehingga di segala palungan hati kami, tiap hati kami, Engkau boleh lahir dan hadir, membawa ketentraman dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu kembali membaca kisah Natal-Mu, merefleksikannya, dan kuatkan kami Tuhan di tengah pandemi ini melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat umat sekalian, saya rindu kita baca berbalasan, dan
Kita akan memaknainya walaupun secara online, virtual, dan kita menikmati malam Natal ini dengan sungguh. Lukas 2, pembacaan Alkitab ayat 1 sampai 14. Izinkan saya ayat pertama, umat jemaat ayat 2, dan berbalasan responsoria litani hingga nanti 14 kita bersama-sama. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Indah sekali, bukan? Yang berbahagia adalah mereka yang dengar firman Allah, membaca, merefleksikan dengan dalam, sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ini minggu untuk kita memasuki lebih lagi. Mungkin sudah 9 bulan. 9 bulan yang sebentar lagi memasuki 10 bulan ke depan. Pandemi akibat COVID-19. Ekonomi merosot, bisnis banyak yang rontok. Kenyataan real mengatakan toko-toko juga banyak yang tutup, ya Bapak Ibu. Kita melihat yang kelihatan saja jelas, bahkan yang sangat bergumul untuk bertahan saja sudah hebat, katanya begitu. Belum lagi tentu dalam kesehatan kita. Belum lagi duka cita, kehilangan kekasih-kekasih hati, sahabat, anggota keluarga, dan kekasih-kekasih rekan di dalam keluarga besar umat jemaat. Tapi di tengah kesakitan, pilu, penderitaan, bahkan kematian, Dia lahir.
Ya, Yesus Kristus, Sang Pembawa damai itu telah lahir. Dia lahir dalam keberadaan kandang itu. Saya tidak usah bilang bahwa kandang adalah lambang simbol kesederhanaan dan berbagai hal yang kekurangan, keterbatasan. Bapak Ibu sudah ngerti pasti. Tapi saya mau kita mengacu lebih lagi pada palungan itu sendiri. Cradle. Palungan itu hati Anda. Palungan itu hati saya. Palungan itu sesungguhnya hati semua manusia, suku apapun, bangsa apapun, bahkan agama apapun. Dari pembacaan kita mendapat bagian reflektif yang kuat. Dan ini poin pertama. Mari pegang di malam Natal ini. Telah lahir. Dia bukan sekedar akan, dia bukan sekedar sedang, in proses, tapi digunakan terjemahan yang tepat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Telah, sudah. Kita coba lihat ayat 11. Monggo dibuka kembali Alkitab dan aplikasi Bible Anda. Silakan dibuka semua. Kita buka lagi Lukas 2 ayat 11. Jelas di sana, hari ini telah lahir. Jadi keterangan waktu itu menjadi sebuah momentum yang terus menerus dalam teologis yang kita kenal dengan istilah anamnesis. Seringkali digunakan dalam sakramen perjamuan kudus. Tetapi anamnesis artinya menghadirkan, dan kehadiran Allah dalam kasih karunia damai sejahteranya terus menerus. Setiap masa, setiap situasi dan kondisi. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu siapa Bapak Ibu? Ya, Kristus. Kristus Tuhan di kota Daud. Lokusnya jelas, tempatnya jelas. Kota Daud adalah perlambangan dari Sion yang sering disebut. Bagian yang indah, Bethlehem, untuk menjadi pusat berbagai hal yang indah. Nah sekarang sumber dari damai dan sejahtera itu telah lahir. Persoalannya, nah ini dia. Halo GKJ Kanaan, Bapak Ibu semua yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, masihkah Juru Selamat itu lahir? Masihkah dia ada di cradle kita? Masihkah ada di hati kita? Masihkah ada dia dalam seluruh pikiran rasional kita? Masihkah dia lahir dalam setiap kehidupan? Mulut kita, tangan kita yang selalu memakai sekarang lebih banyak mayoritas chatting, WhatsApp, WA group, mengetik pada laptop kita, ya, email. Di dunia digital ini, di dunia yang penuh dengan online ini, masihkah Juru Selamat lahir? Coba lihat ayat 12. Mari kita coba maknai lebih dalam. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, bagi Anda dan saya. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Apakah di hati seorang ibu-ibu di tengah pandemi ini masih ada dijumpai Yesus yang lahir? Di hati bapak-bapak sekalian, masihkah ada, saya juga bapak, dijumpai Yesus yang lahir?
Masihkah ada di dalam seluruh kehidupan teman-teman muda, remaja yang gaul itu dengan segala goda, cobaan, pergumulan, perjuangan pandemi sekarang ini, anak-anak muda, teman-teman muda, masihkah ada juru selamat di palungan hatimu? Bahkan di hati adik-adik sekolah minggu yang selalu rajin juga beribadah bersama kakak-kakak dan seluruh orang tua. Kalau diperluas, masihkah ada di majelis kita? Kita semua gereja Tuhan, tubuh Kristus. Yesus lahir. Kita selalu bilang Yesus Kristus Raja Gereja. Raja Gereja. Tapi seringkali dalam hidup kita menempatkan dia di bagian yang paling bawah bahkan. Masihkah dalam pekerjaan, masihkah dalam studi, sekolah, kuliah, online kita, proses pembelajaran jarak jauh kita, masihkah dalam work from home, work office, dalam setiap usaha, bisnis, ada juru selamat yang lahir. Ini menjadi kuat ketika kita membaca ayat 12 ini di tengah pandemi sekarang, Bapak Ibu. Menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin tanda perlindungan, tapi juga tanda kesucian, dan terbaring di dalam palungan. Palungan kita adalah Tuhan. Tuhan yang hadir di hati kita. Palungan kita sama-sama sekarang adalah gereja. Tapi dia bukan palungan. Gereja bukan gereja kalau isinya belum dan masih terus Tuhan Yesus Juru Selamat yang lahir. Palungan hidup kita adalah budaya, kehidupan sosial, bahkan adat istiadat, segala ketentuan norma, moral. Tapi itu bukan lagi menjadi nilai-nilai kehidupan. Jikalau cinta kasih Tuhan tidak bertahta dalam keseharian kita. Saya malam ini memakai agak rasa-rasa es campur begitu ya, campur-campur, kolaborasi. Panitia meminta tadinya untuk memakai ulos, tapi saya sudah minta izin sama panitia dan juga majelis. Saya sudah pakai ulos. Izinkan saya juga pakai batik. Ini yang saya maksudkan adalah untuk kita memaknai ulang lagi bagian yang kedua. Apa itu? Di tengah segala yang berubah, di tengah segala yang beragam, di tengah segala yang sudah demikian global. Pandemi bukan hanya bicara Jakarta, bukan hanya Indonesia yang bergumul berjuang pandemi, global, seluruh dunia. Saya mau menarik bagian ini, kita sama-sama mau merefleksikan Bapak Ibu. Kedua, di tengah berbagai perubahan dan macam-macam kehidupan kita, satu sebagai jemaat, keluarga, pribadi, anak-anak Tuhan, mari kita mengaku Raja Damai. Sama-sama bilang, Raja Damai. Sekali lagi nggih, Raja Damai. Bukan kata Lusindo, tetapi kita mengambil di ayat 14. Perhatikan ayat 14, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini kata malaikat, ya. Bahkan malaikat yang satu itu tadi, ya, kemudian menjadi banyak katanya, bala tentara sorgawi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di mana Bapak Ibu? Di bumi. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata kunci yang kita mau ambil sebagai reflektif yang kedua, berkenan. Berkenan akan Raja Damai, berkenan akan berdamai dengan orang lain. Sudahkah kita, kalau dalam bahasa Jawa ada satu yang diambil, diadop dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, selaras Bapak Ibu. Sudahkah kita selaras dengan Raja Damai itu dalam hidup, perkataan, perbuatan tangan kaki, dan keseharian kita? Sudahkah Majelis Gereja Kristen Jawa Kanaan? Ya, nih saya ada fotonya, minta izin ambil di internet. Bisa lihat gambar ini ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kompak, seragam, pakai kayak seperti saya. Ada salib sama tanda simbol Gereja Kristen Jawanya. Apik tenan. Ye. Tapi keindahan ini itu ditambahkan, yang paling bagus di foto ini kalau untuk konteks kita sekarang. Semua Pak Pendeta Arya di situ di gambar itu dan majelis memakai masker. Bapak Ibu, saya mau mengatakan membawa damai di konteks sekarang dan juga ke depan adalah 3M. Ini tugas kami sebagai rohaniawan, sebagai pendeta, ya, jangan lupa 3M, 4M, bahkan ada yang bilang 5M. Memakai apa? Masker, betul, seperti majelis Bapak Ibu majelis ini bersama Bapak Pendeta. Rajin apa? Mencuci tangan. Nanti kalau sudah selesai pandemi, mbok yao, jangan lupa untuk tetap rajin cuci tangan. Benar? Dan yang lain-lain. Tapi ada 1M yang kadangkala kita menggampangkan, gampangke. Apa itu Pak Pendeta? Kita kira Bapak Ibu, kita sudah betul-betul berdamai dengan si COVID itu kalau kita udah pakai masker, physical distancing, jaga jarak ya, lalu menjemur di matahari, lalu dan macam-macam MM yang lain tadi itu. Ada satu yang sering kita lupa, makan makanan yang sehat. Karena tidak mungkin imun itu tumbuh kalau tidak makan yang sehat. Kalau satu hari hanya isinya mie instan, mungkin nafsu kita berdamai, tapi jasmani kita tidak berdamai, dan kita gampang terserang. Bisa mengerti analogi yang saya sedang sajikan ini? Iya. Jadi seluruh yang kita lakukan, khususnya 3M, 4M, 5M itu saudara-saudara, itu untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk keselamatan orang lain, bukan? Itu untuk damai diri kita, tetapi juga buat damai bagi keluarga kita, bukan? Dan juga damai dan keselamatan bagi banyak orang, siapa saja. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kita benar-benar baru siap menghadirkan Dia, Sang Raja Damai itu. Yesus Raja Damai. Satu lagi, saya ambil foto kegiatan. Ini kalau nggak salah PA Komisi Wanita GKJ Kanaan.
Minta maaf ini kapan, saya tidak tahu waktunya, tetapi bagus sekali. Saya mau ajak reflektif tentang ini. Mari tarik dari konsep naskah teks kita, teks dan firman hari ini, dan masuk kepada sekarang, digital, penuh dengan kegiatan di dunia maya. Bapak Ibu, dari satu foto kegiatan PA Komisi Wanita ini boleh menjadi perwakilan dari kegiatan-kegiatan yang lain. Saya yakin komisi-komisi yang lain ya juga melakukan hal yang sama, khususnya di GKJ Kanaan, kami di Nehemia, tapi juga di banyak gereja. Tapi mari sampai titik malam Natal ini ya, kita merenung lagi seperti Maria yang dibukakan, dicerahkan ketika orang Majus datang, ketika gembala-gembala itu juga mendahului datang dan mengatakan kisah cerita yang luar biasa yang pas dengan apa yang sudah dinyatakan oleh malaikat, oleh Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan kepada Yusuf tentang Raja Damai. Mulai besok Natal yang kita akan rayakan sama-sama harus menjadi Natal yang membawa damai bagi banyak orang. Dimulai dari mana? Yuk, dari malam ini saya mau ajak betul ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari chatting kita, dari email kita, dari WA kita, bawa damai. Saya tidak perlu mengatakan jangan sebarkan hoax atau jangan ikut-ikutan hoax. Pasti sudah dewasa dan mengerti. Tapi yang paling tajam adalah pengaruh-pengaruh untuk membenci. Mari hilangkan itu. Angkat dengan kekuatan Roh Kudus damai dari Natal Tuhan. Angkat jerami-jerami yang kotor di palungan hatimu. Angkat kebencian, kemarahan, kesombongan, dan semua tipu daya. Dan mari jujur dan lebih tulus di hadapan Tuhan. Dalam keluarga, dalam bekerja, dalam studi. Teman-teman yang sekolah online, kuliah online. Kalau gurumu ada mengajar, ya kasih lihat dong fotonya kayak minimal. Jangan cuma namanya jadi pajang gitu ya, atau gambar wajahmu dong. Yang bekerja juga begitu. Meeting 100 orang, yang kelihatan video gambarnya cuma 2 orang. Ibadah juga godaannya jadi begitu. PA juga jadi begitu. Ya. Jangan-jangan si ibu itu lagi gosok, lagi PA komisi wanita. Gak apa-apa juga sih. Cuman kalau ibadah, mari kita ibadah dengan hikmat. Jangan-jangan si bapak lagi cuci motor. Ya boleh juga, itu baik. Tapi ketika engkau beribadah, mari sediakan hatimu, pikiranmu sembah, sujud kepada Tuhan. Dan ini untuk menyiapkan kita untuk tidak abai. Ketika nanti kita bertemu secara onsite, tepat, indah pada waktunya, di gedung gereja, atau dalam studi sekolahmu, kuliahmu, dan dalam seluruh pekerjaanmu, kita bertemu lagi. Ya, daging ketemu daging, manusia ketemu manusia. Kita siap untuk menyalurkan damai dan kasih itu. Di pastori kami, Bapak Ibu, ada 2 keranjang kecil bekas parsel yang lalu. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini, mungkin keluarga-keluarga ada yang sudah melakukan ini. Tapi izinkan saya untuk men-share ini sebagai bagian akhir. 2 keranjang itu kami isi dengan beberapa snack, makanan, minuman yang sekarang di minimarket dan pusat perbelanjaan itu ada banyak promosi. 1 dapat 2. Diskon sampai 50%, bahkan sampai ada yang 70%. Nah, kami beli itu untuk apa Pak Pendeta? Untuk apa Pak Lusindo? Bapak Ibu, itu kami siapkan
untuk Bapak, Ibu, Mbak, Mas ojek online. Ojek online. Sekarang ini kalau kita tidak berurusan dengan online, wifi dan sebagainya itu, yang kedua adalah dengan ojek online. Jadi ketika mereka mengantarkan surat gereja, surat pelayanan, surat-surat atau kiriman-kiriman apapun, apa surat pekerjaan untuk istri saya, atau yang lebih penting Bapak Ibu, tugas-tugas sekolah anak-anak, ya, tugas-tugas les. Ketika kami terima, lalu kami katakan, monggo Pak, ambil 1 atau 2, monggo Bu, silakan untuk mengambilnya. Dan itu membawa sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menemukan cara lain. Malam Natal ini adalah bagian untuk itu. Besok dan seterusnya. Mari siap bernatalan setiap hari. Membagikan kasih damai itu. Lahir, dan lahir. Selamat malam Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah.
kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang kita peringati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah dengan meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri, kita bersama-sama akan mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita tunduk hati, tunduk kepala, kita berdoa bersyafaat bersama. Oh Tuhan, di malam Natal ini kami datang berdoa syafaat, mendoakan kekasih-kekasih hati kami, jemaat-jemaat-Mu di dalam keadaan sakit dan pemulihannya. Secara khusus kami mohon dan berdoa untuk pemulihan, kesembuhan Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni D. Sungkono, Bapak Ibu Suradi, Saudari Evrel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Suradi, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Y. Sudarjo, Bapak Sudaldi, juga untuk Ibu Ita Octavia, Bapak Bonavasius Pamungkas Yuda, juga Bapak dan Ibu Margio, Ibu Hatianti, Saudari Kristina Utami, Bapak Priyanto, Bapak Y. Sudi Supit, Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Saudari Nindita Larasati, juga Ibu Kasmi Sularno, Bapak Winardi, dan Ibu Sri Winarni, juga semua ibu bapak saudara-saudari yang belum tercatat dan belum bisa hamba sebutkan satu persatu. Mereka ada di hati dan pikiran kami bersama. Kami berdoa memohon tangan Tuhan menyembuhkan, tangan Kristus Juru Selamat kami yang lahir memulihkan. Seluruh pergumulan di keluarga-keluarga warga jemaat GKJ Kanaan dan semua kami yang beribadah pada saat ini, yang lanjut usia, para diosua, juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda, remaja semua, kami berdoa. Relasi dalam keluarga, orang tua, anak-anak orang tua, teman-teman muda yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, dalam proses studi online, PJJ jarak jauh, pergumulan iman, dan hal-hal lain yang Tuhan saja tahu, tidak ada yang terselubung. Damai sejahtera Natal-Mu memberkati, memulihkan, dan memurnikan kami semua. Proses perizinan dan pembangunan gereja, biarlah Tuhan di dalam setiap hari jam 21 dan setiap waktu masing-masing warga gereja, kami bersatu dalam doa khususnya kali ini juga untuk terwujudnya rumah ibadah Gereja Kristen Jawa Kanaan yang diimpikan, diharapkan, diperjuangkan, dan kami doakan dan Tuhan berkati. Proses perizinan dan pembangunan
dari GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia Cala Pepantan Sawangan, dan semua gereja-gereja yang lain. Seluruh kehidupan GKJ Kanaan, kota, bangsa Indonesia, dan hidup kehidupan dunia, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sembuhkan bumi, sembuhkan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa syafaat kami, dan kami akan sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana para gembala datang kepada bayi Yesus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat yang memberitakan tentang kelahiran Juru Selamat yang dinantikan melalui Yusuf dan Maria. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa sesuatu yang berharga dari kita kepadanya. Adapun dasar dari persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan yang telah terkumpul dari masing-masing keluarga dapat diserahkan melalui majelis wilayah masing-masing atau ditransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 07409164229 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan.
Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, dengan jemaat-Mu di wilayah GKJ Kanaan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk memperingati hari kelahiran-Mu, untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Bapa, pada kesempatan ini kami membawa persembahan kami Tuhan yang asalnya juga daripada-Mu. Biarlah Tuhan Kau kuduskan dan sucikan persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi sarana bagi pelayanan kami di Gereja Kristen Jawa Kanaan. Juga berkati Tuhan bagi tangan-tangan yang mengelola, agar segala sesuatu yang boleh dilakukannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan syukur kami yang kami naikkannya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kini terimalah berkat malam Natal yang hanya dari Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.
April Widijatno mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Sentir mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kami keluarga Budi Armanto mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Salam damai bagi kita semua. Panitia Natal mengucapkan Selamat